Oke guys, kembali lagi bersama saya podcast Dinding Dialog Inspiratif Networking. Kali ini saya mengundang tamu dari KJI KBGI. Saya perkenalkan narasumbernya yaitu bernama Kak Muhammad Afzal. Dia dari tim Pioneers 2 KJI KBGI. Dan saya kepo tentang perjalanannya selama kegiatannya kemarin itu. Kak Afzal ini kan prodinya dia bagian gedung. Dan yang dia lombakan kemarin tuh jembatan yaitu KJI. Jadi bagaimana ini Kak Afzal? Kenapa bisa kita terletak di KJI yang dimana itu jembatan dan kita ini Prodita fokusnya ke bangunan gedung. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengundang saya datang ke podcast hari ini. Jadi langsung saja saya jawab kalau alasan kenapa saya pilih jembatan daripada gedung, padahal prodi saya gedung, Ya. Itu mungkin karena saya merasa kalau misalnya saya mengambil jembatan itu kayak ada tantangan tersendiri karena kan sudah hampir 3 tahun saya belajarkan soal gedung, soal apa segala macam tentang struktur gedung. Jadi mungkin dengan adanya kompetisi jembatan Indonesia ini juga menjadi wadah saya untuk lebih mendalami soal kayak jembatan begitu, bagian struktur jembatan, elemen, dan mungkin juga bagian rumus-rumus sambungan khusus untuk jembatan juga baru saya pelajari itu soal KJI. Jadi ini waktu jembatan kemarin itu kita baru belajar dari nol itu. Betul. Sulit atau gampang? Ya, kalau misalnya dibawa enjoy pasti lah gampang. Pasti mudah lah. Mudah. Dan katanya waktu bisa nggak Kak Afzal ini ceritain pengalamannya kemarin kayak spill dong ceritanya di sana bagaimana di Jogja kan lokasinya? Iya betul. Bisa lah spill bagaimana perjalanannya? Kalau soal perjalanan ya mungkin jadi ini ya. Mungkin kalau dari saya perjalanan kita dari Makassar start sampai ke Jogja itu ya nggak terasa sih capeknya karena memang kita kan rame-rame begitu. Dalam satu kontingen itu mungkin kita ada sekitar 10 orang. Itu termasuk sama dosen tuh? Betul, sudah sama dosen. Nah, jadi dalam satu kontingen itu kita ada 10 orang kurang lebih ya. Itu sudah ada bagian dari staf akomodasi, ada yang untuk transportasi, perlengkapan, ya itu sudah lengkap 10 orang. Jadi semasa perjalanan kita ke sana itu soal perlengkapan dan transportasi itu sudah aman semuanya ya. Nah, sudah aman semuanya karena ada juga dari teman-teman kru. Jadi sekedar informasi nih buat teman-teman kalau misalnya lolos sebagai finalis ya, itu pasti ada yang namanya kru. Nah, ini kru yang membackup semua mengenai persiapannya, mulai dari bahan-bahannya, terus juga sewaktu masa mau proses perakitan yang kayak kalau semisal jembatannya sudah jadi nih, sudah jadi terpotong elemennya. Nah mau dirakit, nah itu biasanya dari kru itu yang persiapin. Kru yang siapin. Kru yang siapin. Nah terus kemudian sampai di Jogja itu kita pertama unloading barang ya, karena lumayan banyak barangnya yang mau disimpan dulu. Dan mungkin langsung dibawa ke hotel. Soalnya di hari pertama kita tiba di sana itu belum langsung lomba ya. Jadi di rundown acaranya itu hari pertama itu cuma unloading barang. Jadi kita kasih masuk barang, dikarantina dulu, nah terus dibiarkan, ditinggal. Nah, kemudian kita istirahat, habis itu besok paginya baru kita registrasi. Nah, di situ di registrasi kita daftar tuh krunya, nama-nama krunya kan. Dia di bagian tim teknis atau supporter atau apa segala macam, nah, situ registrasi. Itu kegiatannya berapa hari? Kegiatannya kalau saya tidak salah ingat kurang lebih 6 hari ya. 6 hari sama pembukaan dan penutupannya. Karena di hari penutupannya itu sudah bersamaan. Jadi misalnya kategori, jadi kan KJI ada 2 kategori. Iya. Ada kategori jembatan berskala, ada jembatan pelengkung. Oke. Nah, saya di kategori jembatan pelengkung. Kategori jembatan pelengkung itu lomba di hari pertama. Berarti kita start pertama? Ya, start pertama. Jadi terus kedua itu jembatan berskala. Nah, jadi setelah di kategori yang kedua lomba, sorenya langsung penutupan. Nah, jadi kurang lebih 6 hari lah gitu. Jadi jadi kita ini lomba 1 hari kita lomba tak? Iya, 1 hari saja. Jadi tapi
Itu untuk perakitan. Ya. Sebelumnya perakitan ada yang namanya kita presentasi. Nah, jadi ada presentasi di situ kita jelaskan kayak misalnya mulai dari nama jembatan, filosofi, terus juga spesifikasi yang digunakan. Nah, itu jelaskan di hadapan para juri. Filosofi apa sih yang digunakan kemarin Kak? Yang tentang KJI yang lomba tak? Nah, kita mengusung ini ya, dari filosofi yang diambil itu kita terinspirasi dari tema ya. Jadi temanya kemarin itu jembatan optimum, ramah lingkungan, yang mengedepankan misi Astacita 2045. Nah, jadi kita mulai searching tuh kayak apa sih isinya Astacita gitu kan? Apa isinya? Terus kebetulan kita kepikiran tuh hari waktu persiapan itu masuk di bulan Agustus. Kenapa namanya tidak Garuda Emas 45 saja? lucu awalnya lucu namanya kayak, wih, dari beberapa nama ini ada Cakrawirasta, Cakrawala apa segala macam, karena kan kita mau menggambarkan istilahnya kayak Astacita, gitu kan, Indonesia Emas 2045. Datanglah satu pembimbing kami kan, bilang, kenapa namanya tidak Garuda Emas ini saja, apa jembatan Garuda Emas 45? Kalian kan sebagai namanya Gen Z pasti mikir kayak, ih, alay. Termasuk alay sekali. Alay sekali memang. Ya, tapi kita pikir kayak, ya sudahlah, kayak tidak ada lagi kepikiran nama lain gitu kan. Karena sekedar formalitas. Iya, formalitas kan. Anunya. Iya. Pada intinya kan kembali lagi soal bagaimana spesifikasi jembatannya, kekuatannya gitu. Jadi kita pilih itu filosofinya namanya jembatan Garuda Emas 45. Itu tergambarkan itu dari model jembatannya. Ya. Model jembatannya itu kan ada warna merah, ada warna emas. Ya. Nah, jadi warna merah di bagian bawahnya, sampai di atas itu warna emas. Nah, itu filosofinya itu begini. Warna merah bergradasi ke emas. Karena kita mengusung tema Indonesia Emas 2045, kita beranggapan kalau misalnya yang merah ini Indonesia yang saat ini. Nah, jadi semakin lama, semakin ke tengah, kita ketemu di tengah, itu puncak, jadi akan ada puncaknya itu pelengkung. Ada puncaknya warna emas, yaitu sebagai Indonesia Emas 2045. Oh, itu kenapa warnanya warna emas itu merah yang melambangkan Indonesia. Ya. Kalau emas itu ya dari temanya. Temanya memang Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045. Iya. Jadi bagaimana perasaan itu kemarin ke waktu hari pertama gini? Apa perasaan yang malamnya, yang besoknya yang lomba Miki? Gimana perasaan itu? Apakah ada nervous Ki? Bagaimana kah? Hal yang wajar lah pasti kalau ada nervous. Nervous ada, tapi prinsip kita begini kalau lomba. Saya selalu mikir kayak gini, kampus kita itu sudah ikut KJI dari lama ya, udah terhitung berapa tahun gitu. Sempat juga kita jadi tuan rumah, sempat terpandang dari segala perguruan tinggi. Jadi yang sebenarnya bikin nervous itu karena kita mikir kayak, bisa tidak ya? Kita mikir kadang kayak, bisa tidak ya lawannya ada, nggak apa-apa saya sebut di kampusnya. Inisial saja lah. Inisialnya ada UB, ada UGM, yang begitu kita mikir kayak, wah kampus-kampus unggul nih, kampus unggul, yang dibilang kayak peralatannya lengkap, pengujiannya segala macam jelas mereka. Dari segala aspek dia lengkap. Aspek lengkap memang. Jadi kita kadang istilahnya apa ya, bukan nervous, lebih ke minder begitu kan. Nah, jadi adrenalin naik tuh. Nah, jadi tapi kembali lagi ya ke yang saya bilang di awal, kita mikir kayak PNUP juga pernah kayak gitu, pernah. PNUP juga bisa. PNUP juga pernah terpandang dari perguruan tinggi yang lain, pernah juga juara umum, misalnya di KBGI tahun 2022 kalau saya 2022. Ya, 2022. Terus saya bilang, nah ini sedikit pesan mungkin ya untuk KJI. KJI itu belum pernah kita mengambil juara umum. Juara umum belum pernah. Ya, KBGI kan sudah tahun 2022. Ya. KJI sampai sekarang belum. Itu kita memang selalu apa ya istilahnya, kalau saya buka-bukaan di sini itu pertama kita mungkin kalah di material. Ya, jadi istilahnya kan peredaran material di Indonesia itu kan pasti lebih unggul di Pulau Jawa. Iya, kan? Betul itu. Sedangkan kalau untuk kita di Pulau Sulawesi, khususnya di Makassar, itu kemarin saya sudah cek semuanya kan, toko material apa segala macam, kita ambil yang paling terbagus, kita coba, kita uji.
itu sudah bentuk optimal. Jembatan yang sudah jadi itu sudah bentuk optimal dari kita. Dari material tadi Dari material ya. sudah dibilang terbagus dan terbaru lah. Terbagus dan terbaru. Nah, itu kita bandingkan dengan orang di sana. Bukan orang di sana, maksudnya dengan persediaan material di sana. Iya. Itu memang mereka lebih banyak ketersediaan barangnya, mulai dari yang terbaru misalnya kebanyakan dari produk Cina ya. Cina biasanya masuk duluan itu ke Pulau Jawa. Kalau bisa dia dibilang di sana itu lebih update. Ya, lebih update begitu, lebih update. Nah, terus juga soal apa ya? Jadi kan jembatan saya kan Pelengkung. Ya. Semua jembatan perguruan tinggi yang ada di sana itu pelengkungnya sempurna. Sempurna melengkungnya. Jadi kan kalau saya nih metode fabrikasinya satu batang besi lurus. Ya. Dipotong, disatukan jadi miring begini, ya kan? Nah, terus di atasnya lagi miring begini. Pokoknya sampai melengkung. Jadi kayak jembatan. Iya, jadi kayak walaupun dibilang pelengkung tapi sebenarnya enggak melengkung sempurna. Nah, sedangkan orang-orang dari perguruan tinggi di sana jembatannya semua pelengkungnya bagus. Nah, melengkungnya dia bisa dibilang perfect lah. Perfect. Itu karena memang kita sudah telusuri ya. Di sana memang ada beberapa tempat di wilayah di Jawa sana itu untuk cetak besi memang. Nah, jadi misalnya mereka mau bentuk besinya melengkung berapa derajat bisa. Ada alatnya di sana. Ada alatnya. Kalau misalnya mau dibikin bergelombang juga bisa. Ya itu yang bikin kita beda sama sana. Jadi ya walaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin, ya tetap saja mungkin ada beberapa aspek yang kita tidak bisa usahakan ya. Tidak bisa miliki lah. Iya. Bisa dibilang dari alatnya kita toh. Betul. Belum terlalu update alatnya kita. Betul. Daripada orang perguruan tinggi di sana. Iya, betul sekali. Namanya juga kan di Jawa memang pasti kan ibu kota kan pernah di Jakarta kan. Iya. Pasti lebih kayak apa orang-orang luar negeri lah. Iya. Bisa kalau kita sebut negara Indonesia, pasti dia bilang Jakarta kah atau Bali kah. Ya, betul. Wilayah-wilayah terkenal dia sebut. Beda memang sama kita toh. Iya. Belum waktunya. Belum sampai sana. Mungkin tahun depan punya barang alat yang update toh. Iya. Yang bisa lah menyamai mereka di sana. Iya. Setelah semua efforta ini buat KBGI, KJI toh, skill apa yang paling berasa banget di upgrade Kak? Selain ngitung struktur, pasti skill ketahanan mental tak juga? Ketahanan mental. Ya pastilah kalau mental mulai dari kita persiapan itu kan sudah dilatih memang. Terus juga semasa sebelum berangkat pun juga itu mental sempat goyah lah gitu. Karena mikir kayak wah sudah saatnya lagi di bandara gitu. Sudah di bandara. Tegang. Masih di bandara belum mulai. Pasti pikiran teh begini. Bagaimana makanya ini kalau bisa bisa jaga ini, bisa jaga ini itu pasti begini pikiran tak? Saya pikirnya begini. Support sudah banyak dari teman-teman. Ya, pasti. Banyak. Mulai dari ucapan segala macam. Banyak sekali dukungannya, supportnya yang semangat Ki Kapasal. Tidak bisa saya ucapkan terima kasih satu ya. Itu yang bikin saya kadang kayak terpikirkan gitu, kayak bisa tidak ya saya wujudkan ini apa yang diharapkan orang-orang begitu, apa yang diharapkan kampus, jurusan, entah itu jurusan, keluarga, betul, teman-teman sekitar. Ya pada akhirnya saya pikir begini, bagaimanapun lolos ke finalis itu sudah wah sekali, hebat sekali, karena kita memang bersanding dengan hampir ratusan kampus di sana, ya yang lolos cuma 10 tim, berarti 10 perguruan tinggi, itu sudah hebat sekali. Kan yang dilawan juga bukan kampus sembarangan. Iya betul. Dilihat dari saingan kita juga bukan ya istilahnya nama-namanya perguruan tinggi yang ternama lah begitu. Nama-nama perguruan tinggi yang famous lah toh. Ya betul. Itu yang sempat goyah mental, tapi sampai di sana kita berusaha lagi buat ini ya, kuatkan mental masing-masing segala macam. Jadi pastinya mental itu terbentuk lah. Jadi kedepannya mungkin kalau misalnya kita ada di suatu lingkup proyek, misalnya dari pengalaman KJI kita aplikasikan di lingkup proyek, itu soal
pressure, tekanan segala macam, Ya. soal bagaimana kita atasi permasalahan di proyek itu sudah pasti kepala sudah aman. Tidak ada lagi yang kayak blank segala macam. Karena kan sudah ada pengalaman Ya, kan betul. di kegiatan kemarin Betul, KJI. betul. Terus juga momen yang bikin stres mungkin waktu persiapan proposalnya. Proposal. Proposal. Itu di Hamin berapa itu, Kak? Apanya ini? Stresnya atau persiapannya? Persiapannya. Oh, persiapannya itu biasanya 1 bulan. Dikasih 1 bulan. bulan. Jadi sebelum mulai pembuatan proposal, ada yang namanya peredaran panduan. Nah, itu peredaran panduan di setiap perguruan tinggi diharapkan melakukan sosialisasi soal panduan itu, soal bagaimana aturan KJ pada tahun ini, soal aturan-aturan yang berubah, soal ketentuannya segala macam, penilaian, itu dijelaskan semua di panduan. Nah, terus setelah kita ada sosialisasi, biasanya itu 1 bulan setelah sosialisasi itu waktu kita untuk persiapan proposal. Nah, setelah 1 bulan baru kita kirim proposal, dan soal kirim proposal itu biasanya tiap-tiap admin perguruan tinggi kalau kita dari bidang kemahasiswaan ya, Ya. bukan admin jurusan, itu bidang kemahasiswaan yang buatkan kita akun, buatkan kita semacam nama untuk proposalnya, istilahnya kayak dia yang ngurus administrasinya, jadi kita fokus untuk proposalnya saja. Kan sekarang sudah semester 7 gitu, Kak. Ya, Persiapan kamu itu tidak menghalangi di kegiatan tak kemarin. soal kegiatan kampus pastinya terhalangi ya, Terhalangi. tapi alhamdulillah dari perguruan tinggi kita mengerti kalau misalnya kita ikut di suatu kompetisi begitu. Jadi mulai dari surat tugas, surat keputusan segala macam itu nanti dikeluarkan dari jurusan bahwa mahasiswa yang bersangkutan sedang mengikuti kompetisi. Nah, jadi diharapkan untuk tenaga pengajar yang mengajar Yang mengampu yang mengampu mata kuliah itu ya dimohon pengertiannya saja gitu. Ya, gitu Mohon pengertiannya. Mohon pengertiannya. Pastilah Pak karena dosen. Oh iya, kita kan bawa nama perguruan tinggi. Bawa nama kampus Oh toh. iya. Otomatis pasti ada rasa bangga itu. Pasti. Dosen pengampu, apalagi dosen wali dosen toh. Ya, itulah. Ini Afsal ini. Sudah hebat. Bisa bawa nama perguruan tinggi. Iya, itu makanya pastilah terhalang, terganggu. Cuma worth it lah soal Worth it, Ji. Kayak ada di feedback plusnya di sana. Betul. Ada pengalaman didapat, Betul, tambah betul. luas lagi wawasan. Ya. Ilmu itu lah. Itu. Ilmu pengetahuan jadi didapat saya pengetahuan Ilmu. yang tinggi lah. Iya, kalau pulang kan kita bisa tanya teman, apa ketinggalan materi apa, Kak? Nah, kalau di sana bagaimana menjelaskan? Kalau di sana orang kampus lain dia ditanya berapa milimeter? Iya begitu. Mending saya sharing dengan perguruan tinggi lain, terus saya bawa ilmunya ke perguruan tinggi kita. Saling sharing kita di sana kemarin. Gitu. Pulang juga ke Makassar, tanya teman, Iya. tugas apa ku tinggali? Iya, Tugas apa ini yang tertinggal, Kak? Iya. Yang mau ku tanyain Kak, dan sebagai penonton juga entah itu di rumah kah di mana kah dia nonton ini, mau Kak tahu tips dari kita yang dimana kita peserta KBG KJI toh bisa motivasi, entah itu motivasi yang mau ikut juga atau inspirasikan ke yang mau ikut. Apa sih tips dari kita persiapan entah itu persiapan dan sampai ke tahap finalis? Jadi saran dari saya yang mungkin sebelumnya saya tidak terapkan dan baru kepikiran setelah mulai kegiatannya, itu yang pertama, kalau memang niat untuk ikut di tahun depan, setidaknya mulai dari sekarang kita mulai jalin koneksi dengan teman-teman yang lain ya, mungkin teman kelas atau teman kelas yang lain. Misalnya kita ini unggul di mana? Misalnya kita unggul di analisis struktur. Kita carilah teman kita yang bisa menggambar. Entah itu teman lah atau bisa senior lah juga. Ya bisa. Selagi statusnya mahasiswa kan. Selagi statusnya mahasiswa itu kita unggulnya apa? Terus kita cari teman untuk sebagai pelengkap supaya jadi satu tim. Nah itu kita mulai bonding. Jadi kita bikin istilahnya mulai kayak ya sering-sering sama jalan bareng begitu kan. Terus juga mulai sama-sama saling melatih. Kira-kira
dia sebagai drafter, kita sebagai analisis. Kita tanya dia bilang, kira-kira dari struktur saya apa yang kurang gitu. Dari analisis strukturnya apa yang kurang. Nah, dia juga dari gambarnya kita lihat kira-kira apa yang kurang. Jadi saling koreksi lah. Nah, terus kalau sudah ada partner yang seperti itu, ya, itu sampai tiba di waktu kita persiapan. Nah, ini masuk di persiapan. Saran saya yang pertama itu administrasinya. Perhatikan administrasi. Itu juga yang saya dengar juga kemarin, itu yang fatal juga. Bisa jadi fatal. Fatal sekali. Kalau apa istilahnya, miskom lah. Iya, jadi sistemnya orang di sana begini. Sebagus apapun proposalnya, sebagus apapun gambarnya di dalam, sebagus apapun analisisnya, kalau misalnya bisa kan ada ketentuan nih, sampulnya berwarna, misalnya harus warna biru untuk KBGI, terus KJI harus warna kuning. Nah, kalau misalnya dilihat tidak berwarna, ya sudah, buang. Bayangkan langsung buang. Bayangkan sudah capek-capek mulai 1 bulan, kurang tidur, gitu, terus cuma gara-gara sampul yang salah. Astaga. Langsung dibuang, kan tidak enak juga dirasa. Jadi ya itu pengalaman saya sih tahun 2023 gara-gara tidak ada warna sampul. Mungkin kalau ada orang gitu, langsung kena mental, langsung tidak ada niat. Iya, padahal di situ saya pede sekali kan, kayak bilang, lolos pasti ini lolos. Gara-gara sampul. Nah, itu pertama, teman, terus kedua administrasi. Perhatikan itu administrasi, apa yang harus dilakukan, kira-kira apa yang berubah dari tahun lalu. Karena biasanya ini panduan menggocek. Menggocek biasa panduan, kayak panduan itu dibuat berubah-berubah tiap tahun biar tidak ada yang copy paste. Gitu. Berubah tiap tahun dia? Berubah tiap tahun, entah itu temanya, entah itu ketentuan ukuran jembatan, segala macam. Jadi berubah, pasti ada yang berubah. Supaya tidak ada jiplak lah. Iya, tidak ada jiplak. Dari awal KJI sampai sekarang itu pasti semua berubah. Nah, itu perhatikan panduan kan. Terus misalnya dari persiapan sudah baca panduan, sudah punya teman, segala macam, sudah tahu bilang apa yang berubah, sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang dibikin. Nah, semasa persiapan proposal itu sebisa mungkin all in lah bahasanya, all in. Jadi kayak tidak perlu buanglah itu rasa malas-malas, kayak dibilang malas ke gambar ini deh. Kerahkan semua. Kayak mengerti gini orang pasti. Enggak begitu. Semakin jelas itu gambar, semakin banyak detailnya. Makanya saya bilang di awal hampir 70 gambar, 70 halaman. Ya karena itu saya mau kayak keluarkan semua detail-detailnya. Biar orang itu tidak ada lagi yang pertanyakan. Kayak ada yang saya dapat begini, kata-kata dari salah satu pembimbing saya. Gambar yang bagus itu gambar yang mudah dibaca. Jadi tidak perlu itu modelnya sebagus apapun segala macam. Kalau tidak bisa direalisasikan, tidak bisa mengerti orang, percuma. Kita sebagai teknik sipil ya. Iya. Sebagai teknik sipil. Detail Harus detail karena itu poin pentingnya. Karena juga untuk dewan juri yang KJI, kebetulan ya kita tahu lah namanya boomers ya, gen boomers. Pasti seleranya yang jadul-jadul kan begitu. Tidak suka yang kayak explode traffic apa segala. Tidak ada juri Gen Z jadi. Enggak ada. Paling mentok-mentok milenial itu juga masih baru kemarin saya dapat itu milenial. Itu juga soal software. Software kalau saya kan pakai CAD dengan SketchUp. Karena kan SketchUp itu saya tergantung referensi masing-masing. Siapa tahu ada yang bertanya begitu, saya pakai software apa ya, SketchUp sama AutoCAD. Karena kalau saya pakai SketchUp itu lebih apa ya, enak untuk ininya, misalnya untuk bikin bentuk yang kira-kiranya tidak masuk akal gitu. Itu saya pakai biasanya untuk model railing. Jadi railing kan pembatas jalan. Nah, itu kan biasanya pakai motif-motif batik. Nah, itu saya gambar di SketchUp. Nah, dan gampang juga dijelaskan. Gampang sekali. Nah, terus juga kalau CAD itu saya pakai untuk gambar detailingnya kan, berdimensi untuk detailing kayak misalnya di sambungan ini, terus juga detail untuk ukuran batang, panjang jembatan segala macam. Ya bahasanya kayak anunya lah, tulangnya manusia lah. Tulangnya itu. Itu terus apa ya? Setelah persiapan proposal, misalnya lolos, amin. Misalnya lolos, kan tidak ditahu, sama tahu lolos, tiba-tiba jadi final. Amin. Kita doakan semua. Terus kalau misalnya lolos, itu yang pertama langsung cari
apa ya istilahnya, cari materialnya. Hmm. Kira-kira bayangkan, kalau saya kan KJI, Ya. saya ada ukuran batangnya. Misalnya saya pakai 35 kali 35. Itu saya langsung cari. Di hari pertama semenjak sudah diumumkan, Ya. langsung saya cari di mana tempatnya penjual material ini. Terus Pokoknya keliling Ki, ya cari keliling itu cari. material. Karena biasanya apa yang direncanakan itu tidak ada biasanya di toko-toko. Ya. Nah, jadi harus cari. Nah, gunanya apa? Biar kalau misalnya ternyata di Makassar tidak ada, ya sebisa mungkin kita pesan dari luar, kan? Ya, kayak itu. Dan itu juga makan waktu lagi. Makan waktu, makanya kita sebisa mungkin cepat mungkin ya kita cari material di toko-toko. Nah, terus kalau misalnya semua material sudah ada, mungkin ini ya kru carinya. Kru. Dari kru itu ya yang saya ceritakan di awal tadi, yang persiapan fabrikasi, Ya. bagian pemotongan batang, terus juga percetakan apa istilahnya kayak stikernya untuk railingnya, Ya. persiapan aksesorisnya, itu kru, kita butuh kru. Karena kalau tim finalis sendiri, wah tipes, tidak jadi berangkat. Serius juga. Sakit. Ini saja ada kru sakit semua di sana. Infus. Kita semua sudah ada kru, sampai di Jogja sakit semua, drop langsung. Gara-gara Langsung itu. drop. Langsung drop. Nah, itu jadi penting untuk punya kru ya. Ya. Krunya juga sebisa mungkin yang paham dasar soal apa ya, setidaknya punya pemahaman Punya soal, basic lah. Iya, basic begitu, kayak mengerti apa yang harusnya bikin gitu. Iya. Jangan sampai kita harus ajar lagi kayak Ribet. makan waktu ya. Makanya kita harus cari kru yang bisa dibilang punya dasar. Betul, yang kompeten begitu. Terus sampai di sana, saya rasa kalau soal perlombaannya, di waktu perlombaannya itu serahkan pada Tuhan saja ya, tidak ada tipsnya begitu. Karena saya sendiri apa ya, tidak punya tips-tips begitu, tidak dapat tips-tips kemarin. Jadi sekitar saya percaya saja, karena semakin banyak disarankan waktu hari hanya, semakin ngeblank, semakin kepikiran. Semakin tambah banyak ini pertanyaan muncul di kepala, dan tambah banyak apa yang harus kubikin. Iya, makin berusaha cari validasi diri, benar yang aku lakukan ini? Karena tipsnya ini begini, tapi aku rasa begini. Takut Ki buat make move. Iya. Bakalan takut Ki. Pasti ada tindakan tak begitu, kayak takut Ki gerak, takut Ki buat begini, padahal benar aja. Iya, itu Mi. Jadi saran saya di waktu perlombaan itu, apa yang sudah dipersiapkan di awal, misalnya di perakitan, sudah latihan perakitan segala macam, latihan presentasi, itu saja yang diaplikasikan. Tidak usah ikuti saran lain, karena percaya sampai di sana banyak itu suara-suara sumbang yang kasih saran yang tidak jelas segala macam. Banyak saran-saran yang tidak jelas, bahkan mereka sendiri tidak tahu bagaimana di sana. Nah, itu saran saya, fokus sama diri sendiri saja. Tidak usah jalani saja. Ya, kalau memang tapi memang di waktu persiapan itu baiknya itu tadi sih yang saya sarankan dari awal, mulai dari cari partner dulu kan. Jadi poin-poinnya itu cari partner dulu. Nah, terus juga latihan sama-sama, terus juga baca panduan baik-baik, terus keempat itu ya mulai persiapan all in segala macam. Ya, insya Allah sampai lolos ya sudah cukup sih gitu. Karena selebihnya yakin saya pada diri sendiri toh. Begitu. Jadi mungkin itu semua tadi selama yang kita ceritakan selama perjalanan di kegiatan kemarin, yaitu KBGI, dan mungkin penonton bisa dicerna lah, dan mungkin pasti terinspirasi, pasti ada 1-2 orang lah yang terinspirasi dari ceritanya Kak Afzal. Dan mungkin kalau mau lebih dalam lagi, tidak menutup kemungkinan juga penonton yang di sini bisa ikut serta di tahun depan ya. Betul. Kalau punya niat lah, mungkin setelah off cam kita, off cam nanti kita kasih lagi dengan perantaranya kami ke timnya Kak Afzal. Mungkin nanti tahu kata-kata terakhir tak mau tutupin. Udah apa juga kayak mungkin memakan waktu juga ini. Nggak apa-apa, santai saja. Jadi buat teman-teman yang sekiranya masih panjang perjalanannya di dunia keteknik sipilan dan berniat untuk mengikuti kompetisi keteknik sipilan, khususnya
di Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Ujung Pandang ya. Ya, ya. Saya rencana begini, mau bikin semacam komunitas perlombaan. Jadi komunitas ini yang mewadahi teman-teman kita dari PNUP, khususnya dari jurusan teknik sipil, yang memang memiliki kompetensi. Jadi tidak sia-sia. Iya, Kadang iya. ada orang mikir kayak, bisa tapi malu, takut mencoba, Ya. takut misalnya ada yang lebih jago segala macam. Nah, di komunitas ini kita menampung sebanyak mungkin, lebih banyak lebih bagus, sebanyak mungkin. Lebih banyak orang lebih bagus. Iya, sebanyak mungkin yang bisa kita wadahi untuk perlombaan-perlombaan kedepannya. Karena kan yang kita tahu sudah banyak, bukan cuma KJI KBGI Iya. yang saya sebut tadi, kan ada lomba kairan segala macam. Jadi dalam komunitas ini nanti kita saring kita buka pendaftarannya, terus kita tanyakan mereka unggul di mana. Misalnya mereka Iya. unggul di analisis apa, misalnya gedung segala macam, atau misalnya menggambar, atau misalnya unggul di apa begitu. Pokoknya Terbagilah kategorinya. ya, itu nanti yang kita petak-petakan, yang kita kasih pasang sesama yang bisa. Nah, karena kenapa? Bukan bilang saya mau istilahnya kayak menganaktirikan yang istilahnya kayak tidak punya kompetensi begitu Iya, kan. iya, iya. Tapi saya merasa kayak banyak teman-teman kita yang istilahnya punya kemauan, itu pertama kemauan, punya ilmu, Ya, ya, tapi sia-sia, tidak dia pergunakan. tidak digunakan, sayang sekali. Nah itu harapan saya nanti, komunitas saya nantinya, bukan komunitas saya, lebih tepatnya komunitas yang akan terbentuk nantinya, itu sebagai wadah untuk teman-teman. Jadi tidak perlu takut lagi misalnya, saya cuma bisa ini, apakah saya bisa ikut? Pokoknya masuk saja. Jadi nanti ada tesnya, nanti ada tesnya. Jadi bakal dilihat apa sejauh mana yang bisa, apakah masih bisa kita bantu untuk kembangkan. Nah, itu makanya ada yang namanya civil course, itu Ya, untuk ya, ya. pengembangan kan. Untuk pengembangan diri. Untuk pengembangan. Nah, itu kalau misalnya kita merasa kayak kita mikir kayak, wah ini masih bisa di-upgrade ilmunya gitu. Ya kita ini upgrade. si A bisa lah di-upgrade, Iya. masih bisa di-upgrade. Ada peluang. Iya, itu yang kita mau coba kawal. Karena kenapa? Perlombaan begini tuh apa ya? Istilahnya punya daya tariknya tersendiri. Kenapa? Karena perlombaan itu yang pertama menaikkan nama biro. Iya, Pastinya pasti itu. birokrasi. Yang kedua itu pasti nama jurusan. Nah, Teknik ini sipil. dari sipil. Nah, ini yang ketiga yang mau saya libatkan. Apa itu? Nah, itu dari himpunan yang mau saya libatkan. Jadi sistemnya begini. Nanti dari teman-teman yang berminat untuk masuk di komunitas, itu nanti dari himpunan yang istilahnya kelola. Iya. Ya, untuk pengelolaan Perantara saja. lah. Ya, Ini pengelolaan himpunan saja. sebagai perantaranya, Ya. komunitasnya kita. Betul. Jadi nanti himpunan sebagai pengelolanya. Jadi kayak yang bukakan pendaftaran segala macam untuk petak-petakan kompetensinya masing-masing, Iya, itu iya. dari himpunan. Nah, saya dan teman-teman yang lain yang sudah pernah ikut lomba, yang istilahnya kayak PIMNAS begitu Iya, kan, iya. ada. Itu kami nanti istilahnya sebagai apa ya? Sebagai bisa dibilang mungkin mentor itu. Jadi kita nanti kalau misalnya ada nanti beberapa dari teman saya, kalau misalnya nanti kedepannya sudah ada komunitas terbentuk dan istilahnya ada yang perlu di-upgrade, ada yang perlu dikembangkan, nah itu tugasnya mentor di situ. Nah, kita adakan, Dia ambil lah. ya kita adakan civil course atau apa nanti namanya, itu untuk khusus pengembangan. Kayak misalnya di hari ini kita belajar ini dulu deh, dasar 2 dimensi CAD. Nah, belajar CAD itu kita sistemnya diskusi. Karena kan kita tahu yang namanya kompetensinya teman-teman itu beda-beda. Ada yang lebih mungkin, ada yang pas-pasan, ada yang mungkin yang masih perlu belajar. Nah, itu kita sistemnya diskusi biar lebih sharing. Nah, kami sebagai mentor juga bukan berarti kami ini ya hebat, tidak. Makanya itu kami juga mau tahu kan, kayak ternyata zaman sekarang sudah ada ini, bisa ada sebagai mentor juga pasti adalah hal yang dia tidak ketahui. Iya, pasti dan ada. Siapa tahu orang yang dia mentoring ini dia dapat di situ. Ya, kayak saling berbagi lah, kayak saling sharing. Iya, saling belajar kita, saya tahu. Ya begitu. Terus juga
kita mentor ini sebagai istilahnya kalau di setiap diskusi itu sebagai pemantik saja tau. Iya. Dasar-dasar segala macam. Itu sih kalau saya mungkin sedikit pengenalan soal komunitas ya. Itu saya. Kata-kata motivasi tahu Oh, motivasi buat penonton kan, entah itu buat penonton atau peserta tahun depan yang mau ikut toh di komunitas nanti. motivasi ya. Kalau dari saya tetap yakin saja sama diri sendiri. Jangan terlalu minder sama orang lain karena sebenarnya itu kita kalau terlalu sering membandingkan diri sama orang lain itu jatuhnya kita menutup menutup potensi gitu segala macam. Jadi saran saya terbuka saja. Kalau misalnya kamu memang unggul di satu bidang, dalami satu bidang itu. Dalami satu bidang itu daripada kamu harus belajar banyak bidang tapi tidak ahli di situ. Nah, sayang sekali, rugi. Karena yang begitu kan banyak. Ya, tapi kalau soal yang dalami satu bidang itu sedikit sekali. Jadi pasti kedepannya sangat berguna untuk diri sendiri. Gitu. Poin pentingnya janganlah kayak terlalu tertutup lah. Betul. Jangan tutup itu potensi yang kalian punya. Itu bisa berguna entah itu di organisasi, entah itu di luar organisasi, dan mungkin itu jadi dari kita. Itu saja dari saya. Jadi mungkin itu saya dari podcast dan dengan tema KJI. Sekian dari saya sebagai hostnya Revan Syarido dan mungkin narasumber Kak Afsal. Mungkin itu dari saya. Dadah.